Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Karina, INPM 2111070530279. Baiklah, di sini saya akan menampilkan PPT saya. Struktur pasar. Definisi dan pengertian. Pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua, permintaan di sini adalah permintaan dan semua konsumen terhadap semua penjual atas suatu barang yang dinamakan permintaan pasar atau market demand. Ketiga, penawaran adalah penjumlahan dan semua produsen barang yang bersangkutan. Keempat, penggolongan produsen ke dalam beberapa untuk pasar berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang. Yang kedua, banyaknya perusahaan dalam industri. Yang ketiga, kemudahan keluar atau masuknya industri. Yang keempat, peranan promosi. Yang terakhir adalah industri adalah kumpulan perusahaan atau produsen. Bentuk-bentuk pasar. Berdasarkan bentuk, maka pasar dapat dibedakan atas satu, pasar persaingan sempurna, kedua, pasar monopoli, ketiga, pasar oligopoli, keempat, pasar persaingan monopolistik, kelima, pasar monopsoni, keenam, pasar oligopsoni. Pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Atau pasar yang di dalam meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua, pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan punya informasi yang berhubungan dengan pasar tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisiensi pasar. Selain itu, banyak juga jumlah penjual dan pembeli produk yang dijual pada pasar jenis ini bersifat homogen. Lain halnya dengan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu sebuah bentuk pasar yang hanya meliputi sedikit penjual, namun pembelinya banyak. Harga pada pasar tersebut ditentukan oleh penjual barang itu sendiri, walaupun penjualnya sedikit, namun barangnya yang ditawarkan ada berbagai macam. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual barang sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Atau meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga. Penjual yang menawarkan barangnya di bawah harga pasar akan mengalami kerugian. Sedangkan jika memasarkan di atas harga pasar, maka akan sulit juga untuk menemukan pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran
dan tidak dapat diubah dalam satu datum. Setiap penjual, pembeli sebagai pengambil harga, vice price taker. Seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi oleh dan dijual oleh perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Oleh sebab itu, promosi harus dilakukan secara ekstra karena tidak terlalu berpengaruh besar. Yang terpenting adalah memperhatikan kualitas produk. Yang ketiga, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama, homogenus menurut pandangan konsumen. Ciri-ciri selanjutnya adalah dari faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang lebih bergantungan tidak ada yang bisa menghalangi, baik itu dari peraturan maupun teknis. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar, free entry and exit. Produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri terakhir yaitu produsen atau penjual memiliki kebebasan masuk atau keluar dari pasar. Perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa masuk secara bebas ke dalam industri pasar terkait. Tidak ada yang menahannya. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar dari pasar jika dibutuhkan. Pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Untuk itu, informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelebihan pasar persaingan sempurna adalah memberikan harga barang secara logis, sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, sehingga jenis pasar ini terfokus untuk memproduksi barang dengan efisien. Kemudian, sumber daya produksi yang bergerak bebas keluar atau masuk membuat kegiatan ekonomi semakin lebih sehat dan bergairah. Namun, karena barang yang dijual bersifat homogen, hal itu menjadi salah satu titik kelemahan dari pasar jenis ini. Contoh pasar persaingan sempurna, contoh paling umum dari pasar jenis ini adalah perdagangan bebas yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya penjual dan pembeli beras, masing-masing dari mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut warga. Selain itu, masing-masing dari mereka juga mempunyai informasi terkait kondisi pasar beras, seperti mengenai harga, kualitas, dan sebagainya. Karena barang yang dijual bersifat homogen. Pasar beras ini menimbulkan persaingan yang cukup sengit antar produsen beras. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya tentang pasar persaingan sempurna. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.